hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan. Akhirnya Niki pun melaporkan kepada KPK. Kalau memang ya, nih denger ya netizen, kalau memang aparat penegak hukum itu bisa dibayar, kata dia ya, kenapa dia nggak bayar balik? Bukankah dia kaya raya? Bukankah dia katanya uangnya banyak, nggak berseri? Coba kalau memang bisa dibayar, dibeli, bayar dong. Repot bener. Gara-gara nepos si Dalang, kacau kan semua kan? Tuh, lu. Saya mendapatkan penyerangan dari kuasa hukumnya Dr. Reza Gledis. Ya, melakukan penyerangan terhadap saya. Sampai copot hukum. Aku yang sampai copot tadi buku. Saya tidak ada melakukan pemukulan, justru saya didorongkan oleh saudara Sunan. Jadi Bang Sunan itu nyamperin Julianus Sembiring itu untuk bersalaman karena host acara tersebut mengatakan ayo salaman semua. Baru aja nyampe di depan Julianus Sembiring, Bang Sunan itu nyebrang. Datanglah kawan-kawan pengacaranya. Itulah langsung heboh geredak geruduk dan ada yang nyolong mukulnya. Saya baru seumur hidup. Semenjak 2009 saya jadi pengacara, datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu banyak sekali orang-orang bisa dikatakan sama netizen bodyguard gitu ya. Dan yang saya kaget, saya lihat di TV itu ternyata bodyguard ini mengawal satu pengacara yang kebetulan ada di depan siapa saya. Bang? Siapa Bang? Disebutin aja Bang. Pak Anus ya. Julianus. Mengawal Pak Anus gitu loh. Ya, mengawal Pak Anus, saya lihat di wawancara TV, oh jadi yang rame ini bodyguard di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Prof, ternyata mengawal seorang pengacara yang ada di sini bersama kita gitu loh. Lalu saya pikir memang ada urgensi apa ya? Kok sampai seorang pengacara datang ke pengadilan itu di mana tempat semua orang mencari keadilan dan nyaman dan banyak polisi juga, kok di sana harus apa urgensinya dengan pengawalan yang segitu banyak? Ya, itu pengawalan SOP-nya ada. Tapi pengenaan rokok tidak diwajibkan di undang-undang untuk menandakan ini tersangka. Tapi jangan menjadi dia tertekan. Tidak boleh. Karena apa? Terdakwa belum bersalah, belum dinyatakan bersalah, dilindungi HAM-nya. Ini kita sekarang sementara dia lagi duduk santai, dia tidak mau. Kenapa harus dipaksa-paksa seperti itu? Ini kan bukan teroris, bukan pembunuh. Dia santai-santai aja, memang Nikita akan lari. Nikita itu terkenal. Nikita tidak mungkin akan lari kemana-mana. Dia istirahat sebentar di meja itu kan masalahnya di mana? Kalau harus dipaksa, harus dipakaikan rompi segala macam, seperti Nikita ini adalah tahanan teroris, itu kan juga nggak masuk akal. Manusia itu juga harus punya adab, punya etika, punya moral, punya kemanusiaan. Ini seorang ibu dipaksa harus pakai rompi dan itu nggak benar. Kalau dia memasangkan rompi itu di luar pintu, itu ada pintu, belakang Anda ada pintu. Di luar pintu itu benar yang dilakukan oleh jaksa. Tapi kalau masih dalam ruangan sidang ini, apa yang dilakukan oleh jaksa itu adalah tidak benar. Karena itu adalah ruangan. Baik, berbicara soal terdakwa Nikita Mirzani tadi Abang sampaikan, ya dia kan seorang ibu. Nggak akan lari Bang. Dia nggak akan lari. Bang, saya mau sampaikan begini, ada azas hukum ya, equality before the law. Kalau semua terdakwa meminta hal seperti itu, bisa bahaya Bang persidangan kita. Jadi jangan kemudian memposisikan seorang terdakwa Nikita Mirzani karena dia public figure harus mempunyai kekhususan terhadap ini. Tidak, ya tidak. Semua harus sama di mata hukum. Ketika setelah selesai persidangan, maka ingat Bang, ya berarti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 selesai, putusan hakim. Di situ berlaku adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang jaksanya gitu. Domain jaksa harus berperan di situ. Jangan kita melawan konstitusi kemudian membungkus ini sebagai penegakan hukum. Saya pikir demikian Bang. Kayaknya rekan saya ini tidak bisa membedakan apa yang saya katakan. Itu dalam ruangan sidang. Artinya kalau ruangan sidang itu ruangan steril. Jaksa tidak boleh seperti itu. Kalau pintunya sudah dibuka, itu ada pintu tuh. Silakan setelah pintu itu menjadi kewenangan jaksa. Itu masih ruangan steril. Prof bisa menjelaskan. Kalau ruangan steril tidak ada satupun manusia boleh memborgol, memasangkan apapun tidak boleh dalam ruangan steril.
Itu yang harus dibedakan. Kalau tidak bisa membedakan mana ruangan steril, mana ruangan yang tidak steril, itu ruangan steril. Ruangan yang tidak boleh, walaupun jaksa siapapun, tidak boleh memakaikan borgol, tidak boleh memakaikan rompi. Karena itu adalah ruangan yang steril, ruangan yang harus dihormati. Itu adalah ruangan sidang. Kalau membedakan ini saja tidak bisa, kasihan masyarakat yang mendengarkan saat ini. Sunan Kalijaga kembali menghebohkan publik dengan aksinya di acara televisi kemarin. Advokat yang katanya dipukul oleh pengacara Reza Gladys usai debat kasus hukum Nikita dan Reza makin memanas. Bahkan, sampai menyorot mantan hakim senior dengan komentar yang tentunya berpihak kepada Nikita Mirzani. Jaksa penuntut umum yang viral dan arogan itu akhirnya menjadi sorotan publik. Kini kita semua tinggal menunggu bagaimana tanggapan dari masyarakat, layak dihukum atau dibiarkan begitu saja. Nah, hari ini Miss Gosip ingin menanggapi ya tentang rekaman suara yang ada di dalam flash disknya Nikita Mirzani tersebut. Dan itu bukanlah suaranya Ibu HS, melainkan itu suaranya Ibu Dewi. Wadidaw. Dan siapakah Ibu Dewi tersebut? Ibu Dewi tersebut bukanlah kakak kandungnya Dr. Mufid ya, melainkan itu mungkin ada hubungan keluarga, tetapi bukan kakak kandung sayang. Nah faktanya di mana Miss Gosip tahu bahwasanya itu suaranya Ibu Dewi? Iya, karena Miss Gosip di persidangan itu berbicara sangat intens dengan Bu Dewi ya. Bahkan Miss Gosip makan bareng sama Bu Dewi ya, ke toilet bareng dan godobrak pintu persidangannya itu bareng. Jadi Miss Gosip udah tahu bagaimana suaranya, karena bukan berbicara sepatah dua patah tetapi intens sayangnya. Nah bahkan ketika Miss Gosip itu dibully sama siapa itu fans-fansnya Nicky Bull di depan pintu gerbang persidangan ya, itu kita bareng sayang. Jadi Miss Gosip sangat mengenal suaranya Bu Dewi. Jangan kalian giring itu adalah suaranya Bu HS. Bu HS tidak berkecimpung di sini sayang. Ngarang-ngarang memang pengikutnya Nicky Bull ini ya. Nah, buktinya sudah terlihat jelas ya. Di sini Miss Gosip selipkan buktinya kalau Miss Gosip memang berbicara secara intens dengan Bu Dewi. Wadidaw. Kayaknya kenal deh sama suara yang bilang kita kunci dulu petinggi aparatnya, jaksa dan hakimnya, baru nanti di persidangan terdakwa ini kita hajar habis-habisan. Yang penting dia jadi tersangka dulu, jadi terdakwa dulu. Kayaknya kenal deh sama suara. Itu Bu Haja bukan sih? Ibu kan udah ke tanah suci Bu, tapi kok bisa menghalalkan segala cara? Kenapa Bu? Ini maksud mengamankan itu, mengunci mulut aparat itu tuh. Maksudnya sogok menyogok, suap menyuap begitu ya? Kok menghalalkan segala cara sih? Kalau salah-salah aja lah Bu.